Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafisa Wardah. Saya dari kelas 1A Keperawatan angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi stroke iskemik. Sebelumnya, teman-teman tahu gak apa itu stroke iskemik? Nah, stroke iskemik yaitu stroke yang terjadi karena adanya bekuan atau sumbatan pada pembuluh darah otak yang disebabkan adanya tumpukan trombosit pada pembuluh darah otak, sehingga aliran darah ke otak terhenti. Iskemik bisa juga disebut kematian jaringan otak karena pasokan darah yang tidak kuat dan bukan disebabkan oleh adanya pendarahan. Penyebab dari stroke iskemik yang pertama yaitu ada hipertensi, yang kedua yaitu diabetes mellitus, yang ketiga yaitu kolesterol. Yang keempat ada infeksi jantung, dan yang terakhir, yang kelima yaitu merokok. Nah, stroke iskemik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu stroke emboli, dan yang kedua yaitu stroke trombotik. Nah, yang pertama kita membahas stroke emboli. Nah, terjadinya pembukaan darah yang terbentuk di lokasi lain dalam sistem peredaran darah seperti jantung dan arteri besar dada bagian atas dan juga leher. Nah, kondisi jantung dan kelainan darah seperti denyut jantung yang tidak teratur atau fibrilasi atrium itu dapat menyebabkan pembentukan genangan darah di jantung dan meningkatkan risiko pembekuan gumpalan darah di bilik jantung. Nah, sebagian bekuan darah tersebut lepas dan dapat berjalan memasuki pembuluh darah ke otak sehingga mencapai pembuluh darah otak kecil dan menyebabkan penghambatan aliran darah. Di sini ada videonya, mungkin teman-teman bisa dilihat. Yang kedua yaitu stroke trombosit. Seiring bertambahnya usia, dinding arteri menjadi lebih tebal dan kurang lentur, dan sebuah kondisi disebut aterosklerosis kemudian dapat berkembang, di mana menggambarkan pengerasan dan penebalan arteri besar pada tubuh akibat adanya deposit lemak atau zat yang disebut ateroma pada dinding bagian dalam arteri. Dan mereka itu dapat menjadi lebih tebal dan menyebabkan penyempitan dan mengurangi aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut, sehingga akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan yang terjadi dapat membuat dinding permukaan arteri menjadi rapuh dan mudah patah, sehingga menyebabkan pendarahan vokal dan terbentuk trombus. Dan trombus yang terbentuk tadi dapat pecah dan mengalir ke pembuluh darah yang lain. Misalnya nih, ke pembuluh darah di otak, sehingga terjadi penyumbatan di daerah tersebut. Kemudian, si nekrosisnya jaringan dan manifestasi klinisnya terjadi stroke. Patofisiologinya dari stroke embolik yaitu yang pertama bekuan darahnya atau plak embolus biasanya terjadi di jantung, pembuluh darah pada arteri. Lalu si pembuluh darah terhambat atau menyempit. Dikarenakan terhambat dan menyempit, aliran darah dan oksigen di otak juga berkurang. Lalu terjadi iskemik. Lalu patofisiologi dari stroke trombosit yang pertama yaitu bekuan darahnya atau plaknya atau aterosklerosis biasanya terjadi di arteri yang mensuplai darah ke otak. Lalu pembuluh darah terhambat atau menyempit, lalu aliran darah dan oksigen di otak berkurang.